tanya nih. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Apa kabar? Bahagia. Thank you. Bahagia bersama Niaga selalu di hati. Sponsor gue memang paling top. Ya, oke, sip. Jadi Bapak Ibu, malam ini adalah sesi kedua dari Bapak Ken Pangesa, which is itu judulnya adalah Hypnoselling. Yes. Mungkin karena memang bahannya luar biasa ya, cukup berbobot, sangat berbobot menurut saya, dan daging semua. You get it free sambil istirahat. Boleh sekarang di mute untuk tidak mengganggu jalannya acara. Jadi malam ini adalah sesi kedua. Di sini lebih banyak praktek. Jadi stay tune. At the end of the show akan tetap ada yang namanya door prize Rp100.000 untuk menambahkan Anda jajan martabak malam hari ini yang akan dipilih langsung oleh Bapak Ken Pangesa. Oke, tanpa berpanjang lebar kali tinggi, kita sambut the one and only Bapak Ken Pangesa. Semua teman-teman, apa kabar nih? Baik Pak Ken. Terima kasih nih udah join untuk kedua kalinya. Jadi tentunya saya akan review sedikit ya teman-teman ya, biar pada refresh lagi. Saya review cepat aja ya, biar nanti biar ada bahannya bisa dibahas lebih lama ya untuk hari ini ya. Langsung mulai aja kali ya, nggak usah nunggu-nunggu. Ya Pak Ken, ya silakan. Kita mulai teman-teman ya. Jadi tema hari ini adalah hypnoselling. Ini sudah kedua. Jadi lanjutan dari yang minggu lalu. Ya mungkin yang minggu lalu nggak ikutan. Ini saya juga bisa sekalian lihat-lihat apa aja sih. Dan untuk yang sudah ikutan kemarin, biar bisa refresh lagi nih teman-teman ya. Ya ini kita lewatin aja ya. Jadi ini introduction-nya, apa sih hypnoselling? Ya kalau emang saya sebutin lagi panjang ya Bu ya. Jadi cari aja di internet sendiri ya nanti ya. Hypnoselling itu apa ya. Jadi ini pelajaran standarnya, biologi, fisika, dan kimianya. Nah, saya mau langsung ke sini aja nih, ya. Jadi hypnosellingnya step by step. Ini diingat ya teman-teman ya. Pertama harus achieve mental empathy. Yang ini basically bahasa normalnya itu building rapport, ya teman-teman. Kita harus building rapport dulu, harus building trust, ya. Building rapport itu building trust, ya. Kita beli atau kita menjual harus ada trust satu sama lain, ya. Itu achieve mental empathy, ya. Kedua itu attention. Attention ini akan saya bahas di minggu ini. Jadi kemarin tuh sebenarnya baru nomor 1 aja betul Bu, stepnya Bu. Jadi hari kita akan step 2, 3, 4, 5, ya. Wah, ini kekejar nih 2, 3, 4, 5. Nggak tahu. Oke, ya. Jadi yang kemarin achieve mental empathy itu adalah identifying dan building rapport. Ya, jadi mungkin biasa teman-teman cuman building rapport, pokoknya building rapport dulu. Kalau mau jualan building rapport dulu. Cuman building rapportnya gimana gitu ya Bu ya? Sekolahnya udah kemarin rapportnya merah semua ya Bu ya. Gitu. Jadi saya kemarin kasih teman-teman ada identifying. Jadi untuk lebih mudah mengidentifikasi kliennya nih. Dan kita bisa pakai jurus-jurus yang pas untuk kita building rapport, ya. Kemarin mungkin bisa ingat ada auditory, visual, dan kinestetik, ya. Nah, jadi ini untuk building rapport yang cepat, ya. Pertama kita ada pacing leading, itu menyamakan, biasanya pacingnya 3 kali, menyamakannya 3 kali sama kliennya, kemudian kita baru leading, ya. Ingat wajah dan nama itu standar, terus kita mirroring juga standar. Yang penting dari saya adalah harus mendengarkan, ya, mendengarkan secara aktif dan tulus, ya, benar-benar mendengarkan apa sih yang dibicarakan oleh kliennya, dan bukan hanya mereka menyampaikan apa, tapi bagaimana cara mereka menyampaikan, ya, intonasi, kata-kata yang dipilih, gitu. Kemudian tetap biar mereka tetap bicara, ya, kita harus terus mengajukan pertanyaan, ya. Perhatikan juga bahasa tubuhnya mereka, tata bahasa, intonasi, dan yang pasti harus ada empatinya, ya. Nah, ini akhir dari minggu lalu, hot button itu tetap harus kita cari hot buttonnya apa, ya. Kalau bisa ini ringkasannya, kita ikuti cara bicaranya mereka. Kalau mereka bicaranya cepat, berarti kita bicara juga harus cepat. Kalau mereka bicaranya slow, berarti kita harus bicara juga slow,
gitu ya. Intonasi juga kalau bisa ngikutin, ya. Kemudian diperhatikan juga mereka itu orang visual, auditory, apa kinestetik, ya. Dan yang terakhir harus sambungkan nih value-nya mereka, ya. Karena kita bertanya gitu kan, cuma kan kita nggak mungkin bertanya sama klien kan, Pak value-nya apa, gitu kan, aneh gitu ya. Makanya kita harus menggali pakai pertanyaan-pertanyaan yang bisa menyambungkan ke value-nya mereka, gitu ya, dan sambungkan dengan apa yang kita jual pasti. Oke, ini pelajaran sampai kemarin. Sekarang kita lanjut ya. Ya. Attention. Nah, jadi setelah kita building rapport, building trust. Teman-teman ingat nggak yang kalau misalkan kemarin siapa Romi Rafael gitu ya, tatap mata saya. Nah itu kan mereka cari attention ya, penghipnotis itu mencari atensinya kita biar mereka fokus ya. Nah jadi bagaimana caranya mereka fokus? Berarti kita harus bertanya, sekali lagi bertanya ya. Ini poin penting sekali ya. Kita harus bertanya ya. Jadi mereka tetap dengerin apa yang kita tanya, jadi biar komunikasinya berjalan dengan lancar ya. Kalau bisa sentuh sedikit, cuman hati-hati ya yang cowok-cowok ya, kalau sentuh hati-hati sekali lagi gitu. Jadi misalkan Pak mari Pak kesini, sentuh bahunya sedikit, Pak ayo Pak ikut gitu, itu boleh ya. Misalkan ke bapak-bapak, cuman hati-hati kalau ke ibu-ibu atau ke gadis-gadis ya, yang bapak-bapak ya hati-hati. Jadi kalau cewek sih gampang aja, lebih gampang ya. Nah kemudian yang saya bahas lebih dalam ini ada namanya frame dan agreement frame ya. Teman-teman kemarin banyak pertanyaan ya. Ini saya lupa pertanyaannya apa. Yang saya ingat ini adalah salah satu pertanyaannya, jawabannya ini nih teman-teman ya. Jenis-jenis frame ini artinya jenis-jenis klien ya, tipe-tipe buyer kita nih ya, tipe-tipe bayarnya kita. Oke, pertama ada power frame ya. Power frame ini adalah tipe orang yang tipenya arogan ya, agak kasar. Mereka suka membuat orang lain tuh jadi kecil, nggak penting. Pasti sering ketemu, betul nggak nih? Apa sih kamu biasa power frame ya. Nanti bagaimana cara mengatasinya setelah ini ya. Yang kedua adalah time frame ya. Time frame ini saya juga yakin teman-teman juga pasti banyak ketemu, betul nggak? Pas pertama kali mau ketemu ngobrol, mereka selalu bilang saya nggak bisa lama-lama ya, saya hanya punya waktu 10 menit, betul nggak teman-teman? Betul ya. Nah itu tipe time frame teman-teman. Yang terakhir adalah tipe analis. Ya, tipe analis ini penuh logika, selalu nanya-nanya data, nanya angka, nanya fakta. Ya, biasanya ini orang-orang yang latar belakangnya insinyur, teknikal gitu ya. Nah, ingat nggak? Minggu lalu saya pernah cerita, semua yang kita jual dan kita itu harus bermain dengan emosional. Dan beli itu pembelian itu terjadi karena ada emosi di sana, ya. Nah, ini tipe yang paling agak berat nih, karena ngomonginnya logika terus nih. Nah, bagaimana sih cara mengatasinya? Nah, jadi ini cara mengatasinya, ya. Tadi pertama ada yang power frame, ya. Jadi power frame itu diatasi pakai jurusnya itu power busting frame namanya ya. Kita melakukan tindakan untuk mengambil alih seakan-akan Anda yang punya kuasa gitu. Nah jadi kalau misalkan baru pertama kali ketemu gitu kan, kita kan nggak tahu nih mereka, kita harus identifying dulu ya, ini orang apa sih power frame, time frame atau analysis frame gitu ya teman-teman ya. Nah kalau emang sudah ketahuan dia power frame, untuk paling mudahnya adalah kita kan pasti kan harus mengambil alih-alih kita yang berkuasa gitu ya. Jadi maksudnya bukan kita yang bikin dia kecil, enggak ya teman-teman ya. Jadi itu kita bilang ke buyernya adalah Pak, apa yang bisa saya bantu nih? Saya bisa bantu Bapak untuk mendapatkan sesuatu yang lebih di sini.
Nah, kurang lebih seperti itu, teman-teman. Ya, jadi kita yang ngebantu dia, ya, itu cara yang paling mudah, ya. Bukan dia yang dia ngebantu kita nih. Kalau dia beli sama kita dapat komisi. Kita nggak mau seperti itu, teman-teman. Ya, itu berarti kita udah dianggap kecil sama dia. Ya, nah ini cara untuk menghadapi tipe yang power frame. Ya, kita pakai power bursting frame. Nah, kedua adalah time constraining frame. Ya, ini adalah teknik untuk mengatasi yang tipe-tipe time frame. Ya, nah, jadi kalau misalkan kliennya bilang, kamu mau jelasin apa? Saya cuma punya waktu nih 10 menit. Terima kasih Bu atas waktunya. Saya nggak perlu lama-lama menjelaskan Ibu. Saya hanya butuh waktu 5 menit saja. Nah, itu cara yang paling gampang, teman-teman. Ya, jadi apapun angka yang dia kasih, kita kasih waktu yang lebih singkat lagi dari mereka. Ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan, saya cuma punya waktu 2 menit, nggak apa-apa Pak, saya cuma butuh waktu 1 menit Pak. Nah, kurang lebih seperti itu, teman-teman. Ya, itu untuk mengatasi orang-orang yang time frame. Nah, yang paling seru adalah analysis frame, ya teman-teman ya. Nah, sekarang nih mulai banyak nih teman-teman tipe-tipe analis ini keluar, ya, beli properti terutama, ya. Karena kan di luar sana banyak kejadian lah ya, banyak investasi bodong, apa segala macam. Jadi orang sudah mulai lebih berhati-hati, nggak gitu main pakai emosi belinya. Mereka lebih condong pakai logika dulu nih, karena untuk beli investasi, terutama untuk investasi ya teman-teman ya. Nah, jadi ketika calon bayarnya itu udah mulai menganalisa dan begitu kita menjelaskan, ya kita lagi menjelaskan. Tiba-tiba dia nanya, saya mau tahu dong ROI-nya berapa sih, gitu kan? Dalam bisa balik modal berapa lama, cicilannya berapa duit, terus kemudian maintenance-nya berapa harganya. Nah, di situ teman-teman apa yang harus dilakukan adalah stop dulu, ya, stop dulu, buat sebuah cerita, ya, tapi ceritanya nggak perlu diselesaikan. Nah, contoh yang paling gampang, ya. Misalkan nih bayarnya nanya, kita lagi jelasin nih seru-seru nih, kita lagi jelasin, Pak ini lingkungannya bagus, apa segala macam, terus dia tiba-tiba nanya, ROI-nya berapa nih sewanya? Pak, pasti akan saya jelaskan mengenai ROI, mengenai investasinya Bapak, ya. Saya kemarin ada klien juga ngambil ini Pak, ngambil properti ini sama saya karena ROI-nya sangat bagus, Pak. Nah, tapi sebelum saya masuk ke ROI, saya jelaskan dulu sampai selesai ya, Pak. Nah, kurang lebih seperti itu, teman-teman. Ya, jadi mereka itu intrik, ya, seperti nama tekniknya ya. Mereka itu intrik, mereka itu penasaran, gitu. Jadi mereka lebih mau mendengarkan kita, gitu. Kalau enggak, kita terbawa arusnya mereka nih. Belum jelasin apa value-nya. Tahu-tahu udah ditanyain investasinya berapa, kemudian manajemen fee-nya berapa dan lain-lain gitu ya, yang hanya semua data gitu teman-teman ya, jangan sampai kejebak. Oke, sampai sini ada yang mau nanya? Nggak ada? Lanjut? Ini tampaknya antara dia pada ngerti banget atau nggak ngerti. Gimana guys? Ngerti apa? Coba lanjut atau enggak nih? Atau kita end meeting? Halo Pak. Halo. Ya. Iya, saya mau tanya Pak. Kebetulan saya pernah menemukan orang-orang yang seperti tadi power frame dan juga time frame itu ya. Time frame itu ya Pak ya. Ya. Arogan frame ini memang saya satu kali gagal saya mengatasinya karena sangat arogan sekali, bertentangan dengan nurani saya gitu loh. Karena buat saya kita harus appreciate sama siapapun, jangan lihat packaging orang ataupun apa ya, karena berdasarkan kasih kalau saya. Jadi saat itu saya gagal, padahal itu mau transaksi gudang sebenarnya Pak ya. Nah ini Pak, apa kiatnya untuk kita sabar menghadapi yang power frame ini Pak? Karena kadang mereka sangat arogan sekali, menganggap orang lain itu kecil banget gitu loh. Betul. Ya karena emang itu tujuannya mereka Bu. Oke, jadi gini ya Bu ya. Kalau dari saya
sebenarnya semua berangkat dari mindsetnya kita dulu, Bu, sendiri, Bu. Ya, mindsetnya kita pertama apa nih? Mau bantu ini klien si arogan ini untuk mendapatkan properti yang terbaik? Apa kita mau menjual properti ini untuk dapetin komisi? Beda loh, Bu. Iya, Pak. Saat itu memang mungkin saya karena belum banyak mengerti juga di properti ya, jadi saya sedikit langsung berpikir ya menghadapi orang lain aja deh, daripada ini arogan banget orangnya gitu ya Pak ya. Sebenarnya itu tantangan sebenarnya buat saya. Nah ini Bapak malam ini bicara ini saya ingat klien itu gitu Bapak. Iya nggak apa-apa Bu, pasti ketemu 3 ini yang paling lazim gitu ya Bu ya. Nah balik lagi mindset yang ya, penting Pak, ya? mindsetnya Ibu gitu. Kalau misalkan mindsetnya kita saya mau bantu, cuman mereka nggak mau dibantu, ya sudah lewat kan gitu. Kitanya juga nggak down, nggak merasa kecil gitu ya Bu ya. Karena gini saat itu Pak, saat itu saya udah sangat lelah membawa, ada orang yang dia suruh, orang yang dia percaya untuk melihat beberapa tempat gitu, dan udah sangat lelah. Alhasil dia datang last minute mau jadi gudang itu, bosnya datang gitu loh. Tapi saat dia datang nggak ada rasa menghargai orang lain. Oh ya, anak buahku saya suruh sampai seminggu cari gudang dengan ibu ini gitu, nggak ada. Dia seolah-olah dia punya dunia gitu loh Pak, dia punya segalanya, kita ini hanya orang kecil yang nggak berarti gitu loh ya Pak ya. Sedikit memang saya tersentuh batin saya saat itu ya Pak ya. Saya hanya terdiam, saya berpikir gini, ya udahlah, agak capek juga sih menghadapi orang kayak gini gitu loh Pak. Iya, itu balik lagi. Lanjut dulu Pak Ken. Ya, lanjut dulu ya Bu ya. Nah, kita curhatnya jam 9:30 aja. Oke teman-teman, saya lanjut ya. Soalnya udah ada yang mau nanya lagi, tapi kita ngerti maksudnya Ibu Riana. Jadi bagaimana menghadapinya sudah dijawab oleh Pak Ken. Oke, sip, lanjut. Oke, saya lanjut ya. Langkah ketiga adalah induksi, ya. Induksi itu adalah kata-kata hipnotiknya, gitu ya. Kata-kata hipnotik yang untuk kita masukkan, gitu ya. Mungkin kalau teman-teman mata saya itu kan atensi gitu ya. Habis itu kan mereka biasa kan tarik napas, buang napas, lebih dalam lagi. Nah ini induksi namanya, ya. Tapi kan nggak mungkin kan kita ngomong sama calon buyer, Pak lebih dalam lagi ya. Pelan kita ya. Nah, di sini saya kasih ada 7 magic words, 7 magic phrase, dan 7 hypnotic frame. Ya, nah jadi kita mulai dari magic word dulu, ya. Magic word, karena X maka Y, gitu ya. Karena X maka Y. Nah, jadi tekniknya harus ada kata karena dan maka, gitu ya. Nah, maksudnya apa? Karena Bapak beli sekarang, maka Bapak bisa mendapatkan bonus yang lebih banyak. Seperti itu contohnya teman-teman. Ya, karena X maka Y. Ya, itu contoh yang pertama. Yang kedua adalah kata-kata sekarang. Ya, teman-teman. Kita kan banyak nih lihat-lihat di flyer, di iklan-iklan gitu kan. Beli sekarang, gitu kan. Telepon sekarang. Kenapa, teman-teman? Karena kata-kata sekarang itu sudah ke-ingrain, sudah tertanam di dalam otak kita. Kenapa? Karena lagi kecil dulu orang Indonesia sering diomelin sama papa mamanya, mau mandi nggak sekarang? Nah, jadi kita otomatis nih teman-teman, kita otomatis nih. Kalau dengar kata sekarang, kita lakukan segera. Gitu. Ya. Kata-kata ketiga, magic words adalah imajinasikan. Ya, mungkin kalau ngomong imajinasikan agak-agak aneh gitu ya. Nah, biasa ini untuk teman-teman nih kalau lagi survei gitu ya, atau lagi tinjau lokasi, Pak, bayangin deh Pak, Bapak lagi duduk di pekarangan, liatin anak-anak Bapak lagi bermain gitu ya. Kalau mereka sudah mulai ngebayangin, ya, sudah mulai memvisualisasi, membayangkan, itu sudah mau masuk ke trance teman-teman ya. Trance itu adalah saat-saat di mana kita mau masuk ke hipnosis gitu ya, notice ya. Jadi suruh dia bayangin aja gitu. Kalau kita sudah mulai berimajinasi, membayangkan,
itu kita sudah menang satu step ya teman-teman.